Selamat siang 10B. Selamat siang. Selamat siang. Oke, ya bagaimana keadaannya saat ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, sebelum Miss mulai pelajaran hari ini, seperti biasa Miss akan cek kehadirannya satu persatu, sembari kita menunggu temannya yang belum join. Ya, dia toleransi untuk keterlambatan join hanya Miss berikan 3 menit dari sekarang ya. Oke, Miss panggil namanya, katakan hadir jika hadir. Albert. Hadir, Miss. Oke, bagus. Angelica. Hadir, Mas. Oke, Celine. Hadir, Miss. Faiza. Hadir, Mas. Graciela. Hadir, Mas. Jesslyn. Hadir, Miss. Oke. Wilbert. Hadir, Miss. Oke, bagus. Wilmar. Hadir, Miss. Oke, ya. Jadi hanya 2 orang yang belum hadir. Mungkin mereka telat datang. Atau ada informasi dari ketua sekretaris mengapa mereka hadir? Ada informasi, Nak? Nggak dikasih informasi. Oke, kalau begitu kita lanjut kegiatan belajar kita karena sudah berlalu 3 menit. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita, Miss akan menampilkan satu video menarik ya. Jadi, Miss harapkan dari video tersebut kamu bisa menebak ya, kira-kira nanti pelajaran apa sih yang kita pelajari hari ini, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan di manusia pada video tersebut untuk mencegah terjadinya wabah di video tersebut ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Nah, jadi selama kamu menonton video itu, Miss harapkan kamu memperhatikannya dengan baik. The flu is a highly contagious respiratory illness. It turns up year after year with devastating consequences, all caused by a most elusive virus. The influenza or flu virus is a recurring nightmare. It causes more than 36,000 deaths in the US each year and was responsible for some of history's deadliest pandemics. Like other viruses, the flu virus is a parasite. The viral agent itself, called a virion, is made of a ribonucleic acid, or RNA, surrounded by proteins. The flu virus uses 2 proteins to attack its host, hemagglutinin and neuraminidase, or the HA and NA proteins. The HA protein attaches the virus to a cell and lets it in. Once the virus is inside, it multiplies. Then, the NA protein cuts this viral swarm loose, sending it off to infect more cells. This triggers the immune system to bombard the swarm and to destroy infected tissue throughout the respiratory system. Unfortunately, this response can also inadvertently lead to death through organ failure or secondary infections like bacterial pneumonia. The flu virus has been nearly impossible to eradicate, largely due to its uncanny ability to mutate. Since just 2004, more than 5,000 different strains of the influenza virus have been sequenced. Those that affect humans are categorized as types A, B, or C, with type A strains being the most capable of unleashing a pandemic. Influenza A viruses mutate more rapidly, allowing them to adapt to new hosts and even cross species. Avian flu and swine flu, for instance, are 2 strains of type A viruses that, through mutations, can be transmitted from birds and pigs to humans. Nah, berdasarkan video yang barusan Miss tampilkan, nah kira-kira kita tuh mempelajari apa hari ini? Ayo coba tebak. Materi apa nak kira-kira kita pelajari? Iya benar ya, hari ini kita mau belajar tentang virus. Oke, yang kedua, nah dari video itu kan kamu lihat banyak sekali orang terserang oleh wabah virus seperti virus Spanyol ya dan virus-virus lainnya. Nah, apa yang dilakukan masyarakat pada kondisi tersebut untuk mencegah penyebaran virus yang kamu lihat dari video tersebut? Sebagai contoh, iya, menggunakan masker ya. Jadi kan pada saat virus itu menyebar, contohnya di Spanyol, maka ada kondisi pemberian masker massal ya. Jadi seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan cairan sanitizer ya, menjauhi kerumunan. Nah, itu merupakan cara untuk mencegah penyebaran virus. Nah, baru-baru ini di Indonesia juga mengalami wabah yang sama, yaitu wabah virus corona.
Jadi mengapa Miss tampilkan video ini agar kamu tahu bahwa wabah virus itu pernah terjadi juga di puluhan tahun yang lalu ya. Nah, hari ini ya, mulai dari hari ini kamu harus mampu penyebaran virus yang mulai dari diri kamu, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sanitizer ataupun sabun, dan menjauhi kerumunan. Oke. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mempelajari materi virus. Nah, yang pertama yang harus kamu ketahui yaitu kompetensi dasar pada pembelajaran ini, yaitu mendeskripsikan ciri-ciri virus, replikasi dan peranan virus dalam kehidupan. Sehingga tujuan pembelajaran yaitu kamu mampu menjelaskan struktur virus, dan kamu juga mampu menyebutkan bentuk virus, dan kamu mampu membuat skema replikasi virus. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini yang terjadi? Nah, kamu bisa lihat di PowerPoint yang Miss share, ada seorang ilmuwan yang sedang melakukan riset, yaitu kamu bisa lihat sedang membuat vaksin. Nah, jadi percobaan yang dilakukan ini untuk menanggulangi penyebaran virus. Ya, seperti yang terjadi baru-baru ini ya di negara kita, pembuatan vaksin corona masih dalam proses karena vaksin itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk masa uji cobanya. Ya. Nah, jadi mengapa kamu penting mempelajari virus? Karena dengan mempelajari virus, kamu bisa memahami seberapa bahayanya virus bagi kehidupan manusia. Dan begitu juga struktur pada virus yang bisa masuk ke dalam membran-membran sel hewan, dinding sel tumbuhan maupun dinding sel bakteri. Nah, apa itu virus? Nah, virus itu berasal dari bahasa Latin disebut dengan virion. Ya, dahulu kala virus itu dikategorikan sebagai racun. Nah, saking begitu berbahayanya dan mengakibatkan penyakit yang serius, maka dia disebut dengan racun. Nah, virus merupakan parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Artinya apa? Dia hanya bisa hidup di sel inang yang masih hidup. Nah, kalau dia di sel-sel yang mati, dia tidak bisa bertahan hidup. Maka ketika dia tidak memiliki sel inang, maka virus itu akan melakukan kristalisasi. Maka dia akan mengkristal, ya, membuat tubuhnya itu seolah-olah mati. Nah, ketika dia mendapatkan inang yang sehat, maka dia akan kembali bereplikasi dalam sel tersebut. Nah, kemampuan virus bereplikasi ini digunakan oleh ilmuwan untuk apa, Miss? Ya, agar ilmuwan tersebut mampu mengobservasi virus, karena virus itu sangat kecil, 100 kali lebih kecil dibandingkan sel bakteri. Jadi virus itu harus dikristalisasi, dibuat padatannya sehingga dia lebih kompak, sehingga lebih mudah dilihat menggunakan mikroskop. Nah, ciri-cirinya kamu bisa perhatikan bahwa virus itu berukuran sekitar 20-750 nanometer, ya, sekitar ratusan kali lebih kecil dibandingkan sel bakteri. Dan virus itu hanya memiliki satu asam nukleat, apakah itu DNA atau RNA saja. Dan yang ketiga, virus itu mampu mengkristal ketika dia tidak berada di inangnya. Nah, sehingga virus itu dikategorikan sebagai makhluk yang tidak hidup karena dia tidak memiliki inti sel, tidak memiliki bagian-bagian sel. Nah, secara umum kamu bisa perhatikan struktur virus. Ya, nomor 1 yang kamu bisa lihat di screen yang di-sharekan. Ya, nomor 1 adalah untaian asam nukleatnya. Nah, karena di sini adalah untaian ganda, maka ini adalah DNA. Jadi virus ini dapat digolongkan ke dalam virus DNA. Kemudian di bagian terluar dari untaian DNA ini ada pelindung yang cukup tebal dan kompak, ya, disebut dengan kapsid. Nah, sama seperti kalau kamu menggunakan topi, ya, untuk melindungi organ kepala. Nah, begitu juga ini untuk virus. Jadi untuk melindungi asam nukleik yang di dalam, dia dilindungi oleh kapsid. Kemudian di bawah kapsid ini ada struktur, ya, yang disebut dengan leher nomor 6, dan kemudian di bagian 3 ini
Yang menyelimuti disebut dengan selubung ekor. Jadi bagian dari 3 sampai dengan ke bagian 5 ini merupakan bagian ekor. Kemudian yang nomor 4 yang seperti lempengan pipih ini disebut dengan lempengan dasar. Gunanya apa? Untuk menahan untaian DNA ketika substrat ekor itu menempel pada membran sel. Nah, ketika dia menempel kan membutuhkan waktu untuk menemukan reseptor antara sel hewan yang diinfeksi ataupun sel inangnya dengan virus. Apakah cocok reseptornya? Nah, jadi untuk sementara untaian DNA ini tersimpan di lempengan dasar. Makanya virus tumbuhan tidak dapat menginfeksi bakteri atau menginfeksi hewan karena mereka memiliki reseptor yang spesifik terhadap sel inangnya. Oke, bentuk-bentuk virus kamu bisa perhatikan. 1, bentuk virus yang berbentuk bulat. Ya, ini ya berbentuk bulat. Kemudian contoh dari virus berbentuk bulat seperti virus HIV, kemudian virus influenza ya. Pada umumnya virus influenza itu berbentuk bulat. Kemudian berbentuk batang. Contohnya pada tobacco mosaic virus. Ya. Kemudian berbentuk polihidris. Ya, contohnya pada virus yang mengakibatkan penyakit infeksi mata. Makanya kalau kamu lihat ada seseorang yang menderita mata merah, terkadang kalau memang disebabkan oleh virus bukan karena benturan, nah cairan matanya itu bisa menularkan ke orang yang lain ya. Maka dia bisa membuat penyakit menular. Kemudian ada virus yang berbentuk T atau kompleks. Kenapa dikatakan yang berbentuk kompleks? Karena bentuknya bagian kapsid dengan bentuk serabut ekor itu tidak sama. Nah, virus T ini pada umumnya menginfeksi sel bakteri. Jadi kamu bisa bayangkan bakteri yang begitu kecilnya diinfeksi lagi, diparasiti lagi dengan si virus ya. Contoh dari virus T itu adalah cacar, penyakit cacar ya. Kelompok virusnya adalah kelompok virus herpes, kemudian pox virus. Ya. Nah, untuk lebih detailnya misalkan tampilkan salah satu bentuk virus, kita mulai dari bentuk virus yang berbentuk bulat. Nah, jadi kalau kamu lihat bentuk virus yang berbentuk bulat ini, nah ada struktur seperti duri-durinya ini ya, spike-nya, durinya. Ya, membentuk duri ini gunanya untuk apa? Nah, ini duri-durinya ini gunanya sebagai substrat untuk melekat pada permukaan sel, jadi penancapnya. Nah, kemudian lapisan yang melindungi bagian dalamnya itu disebut dengan selubung. Maka selubungnya itu bisa tersusun atas protein dan juga tersusun atas lemak. Nah, di dalam bagian selubung itu ada ditemukan materi genetik, yaitu RNA, karena virus ini merupakan virus golongan RNA. Ya, jadi dalam bentuk virus bulat. Kemudian bentuk virus selanjutnya adalah ini ya, bentuk virus T atau virus kompleks. Ya, nah jadi virus ini dikatakan kompleks karena bagian kepalanya ini, Nak, ya, atau bagian kapsidnya itu tidak sama dengan bagian bawahnya atau bagian ekornya, maka dikatakan kompleks. Nah, beberapa buku mengatakan inilah bentuk T. Nah, di dalamnya itu adalah untaian DNA, maka virus T ini dikelompokkan ke dalam virus DNA. Dan kemudian, ini adalah salah satu contoh kapsid ya. Ya, kapsid yang melindungi RNA. Nah, jadi bentuk kapsidnya seperti ini. Bentuk selubung proteinnya ada yang seperti ini, seperti helix. Nah, ini adalah untaian RNA. Lalu, kira-kira yang ditampilkan ini, virus apakah ini? Dan virus ini termasuk golongan virus apa? Ya, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Nah, bentuk virusnya bentuk apa ini? Bentuk T, bentuk kompleks, atau bentuk polihedral, atau bentuk bulat? Bulat, Miss. Oke, betul. Satu bentuknya bulat, ya. Kemudian yang kedua, kira-kira ini golongan virus apa? Berdasarkan asam nukleotnya, coba perhatikan lebih detail. Ini virus corona. Iya, ini benar. Ini virus corona. Asam nukleotnya DNA atau RNA? RNA.
Iya, benar ya. Jadi virus corona. Nah, ini adalah salah satu bentuk virus corona. Iya, jadi virus corona merupakan virus RNA. Oke, struktur detail dari virus. Kamu bisa lihat di bagian dalam yang melindungi dan langsung berhubungan dengan materi genetik, yaitu kapsid. Jadi kapsid itu nama lainnya adalah selubung protein. Kapsid bersama asam nukleat DNA atau RNA kita sebut dengan kapsid nukleo. Oke, kemudian yang di luar ini disebut dengan selubung lemak ya, bagian luarnya ini. Dan tidak semua virus memiliki selubung lemak. Maka ada virus yang dikatakan berselubung dan virus yang tidak berselubung. Nah, ini bentuk kapsidnya seperti ini ya. Jadi bentuk kapsid ini helix ya. Jadi kapsid yang melindungi si RNA ini bentuknya seperti helix. Ini dia. Dan ada juga kapsidnya yang berbentuk kompleks, ini dia. Di dalamnya itu materi genetik. Dan ada juga kapsidnya yang berbentuk polihedral, dalamnya materi genetik. Nah, sedangkan ada virus yang tidak memiliki selubung. Artinya apa? Kapsid dan asam nukleat di dalam tidak dilindungi lagi oleh lapisan. Maka dikatakan virus tidak berselubung. Ini contohnya ya, adenovirus yang mengakibatkan penyakit infeksi pada usus. Sedangkan yang ini adalah virus yang berselubung. Bedanya apa, Miss? Kalau kamu lihat, ini ada selubungnya. Pelindung asam nukleat dan kapsid, maka dikatakan virus berselubung. Contohnya pada orthomyxovirus. Nah, lalu bagaimana virus itu bisa memperbanyak dirinya dalam tubuh manusia? Nah, jadi virus itu juga mampu mereplikasi dan mereproduksi. Nah, dengan cara mengcopy dan menduplikasi materi genetik inangnya. Nah, kalau dia materi genetiknya virus yang golongan DNA, maka dia akan mengcopy materi genetik DNA. Kalau virus yang golongan RNA, maka dia akan mengcopy materi genetik RNA inangnya. Ada dua siklus. Yang pertama adalah siklus litik. Litik artinya lisis, pecah. Nah, jadi ketika si virus ini telah menginjeksi materi genetiknya RNA atau DNA, maka virus itu akan memperbanyak diri dalam sel inangnya, lalu sel inangnya akan mati dan pecah. Nah, setiap sel yang mati dan pecah itu akan menghasilkan ratusan virus-virus yang baru yang siap untuk menginfeksi sel-sel hidup yang lainnya. Itu adalah siklus litik. Sedangkan kalau dia siklus lisogenik, ya, nah pada siklus lisogenik ini kamu bisa lihat bahwa untaian DNA si virus akan bersama-sama melakukan penyisipan. Jadi mereka bersama-sama sehingga melakukan penggabungan antara untaian virus dan untaian DNA asli inangnya. Nah, kemudian setiap sel ini melakukan pembelahan, masing-masing dari sel yang melakukan pembelahan akan menghasilkan untaian DNA virus dan untaian DNA aslinya. Nah, pada suatu kondisi tertentu, ketika sel yang diinfeksi itu tidak dalam kondisi yang sehat, maka virus yang ada di dalam akan mengambil alih materi genetiknya, kemudian mereplikasi bagian-bagian tubuh virus dan membentuk virus yang baru. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dalam jumlah yang banyak dan akhirnya keluar dari dalam sel. Untuk lebih jelasnya, misalkan menampilkan videonya, silahkan diperhatikan dengan seksama. The T4 phage initiates infection of an E. coli bacterium by recognizing cell surface receptors of the host with its long tail fibers. A recognition signal is sent through the long tail fibers to the base plate. This unravels the short tail fibers that bind irreversibly to the E. coli cell surface. The base plate changes conformation and the tail sheet contracts, causing GP5 at the end of the tail tube to puncture the outer membrane of the cell. The lysosome domain of GP5 is activated and degrades the periplasmic peptidoglycan layer. The remaining part of the membrane is degraded, and DNA from the head of the phage can travel through the tail tube and enter the E. coli. After the life cycle is complete, the
the host cell bursts open and ejects the newly built viruses into the environment, destroying the host cell. Oke, nah itu adalah contoh dari virus yang bereplikasi secara lisis. Jadi dia langsung merusak dinding sel bakteri. Sel apa tadi bakterinya namanya E. coli ya. Nah kalau dia yang lisogenik, maka dia tidak langsung merusak permukaan dinding sel bakterinya, tapi dia ikut melakukan pembelahan sampai sel bakteri itu pada kondisi tertentu tidak mampu lagi dan akhirnya virus-virusnya akan keluar dari tubuh bakteri ya. Nah, kalau lebih ringkasnya kamu bisa perhatikan di diagram ini. Siklus lisogenik warna ungu ya. Nah, di sini terjadi penggabungan atau penyisipan materi genetik, sedangkan pada siklus litik tidak terjadi penggabungan materi genetik. Nah, ketika terjadi penggabungan genetik pada lisogenik, setiap sel itu akan membelah dan masing-masing memiliki untaian DNA virus. Ya. Demikian penjelasan dari Miss. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, yaitu Miss akan melakukan group discussion. Ya, jadi terdiri atas 3 kelompok. Kelompok pertama itu nanti akan membahas struktur tubuh virus. Nah, kelompok kedua akan membahas bentuk virus, ya. Kemudian kelompok ketiga akan membahas replikasi pada virus. Nah, Miss berikan waktu sekitar 15 menit ya untuk membahas masing-masing topik yang akan Miss berikan. Nah, artinya dalam satu kelompok ini terdiri atas sekitar 6 sampai 7 orang. Oke, silakan karena Miss sudah bagikan anggota kelompoknya, silakan dibuat pembahasannya di kertas dan saling berdiskusi dengan teman-temannya. Sudah habis waktunya, sekarang waktunya untuk presentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk tim pertama yang mewakili tim pertama yaitu struktur tubuh virus. Ya, siapa yang di sana untuk mewakili temannya mempresentasikan diskusinya? Kelly. Oke, bagus. Kelly, silahkan Kelly. Untuk struktur tubuh virus, pada umumnya struktur virus terbagi atas kepala dan ekor. Pada bagian kepala virus terdiri dari asam nukleat yaitu DNA atau RNA dan diselubungi oleh kapsid. Kapsid berfungsi sebagai pemberi bentuk dan juga pelindung bagian dalam tubuh virus. Pada bagian selanjutnya yaitu leher. Leher merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor. Namun tidak semua virus punya leher. Fungsi leher adalah untuk menyangga bagian kepala virus tersebut. Bagian terakhir yaitu ekor. Ekorlah yang akan menancap kepada tubuh inang. Ekor virus berbentuk seperti tabung dan juga dilengkapi dengan serabut-serabut. Oke, bagus sekali ya. Applause dulu untuk Kelly ya. Jawabannya lengkap sekali. Oke, kemudian untuk tim yang kedua, nah siapa yang bisa mewakili pertanyaannya? Oke, silakan Angel. Bentuk virus bervariasi, antara lain berbentuk batang bulat, oval atau peluru, filamen atau benang, persegi banyak atau polihedral dan seperti huruf T. Virus yang berbentuk batang misalnya TMV atau tobacco mosaic virus. Virus berbentuk bulat misalnya HIV atau human immunodeficiency virus, dan virus berbentuk huruf T misalnya bakteriofag atau yang sering disebut FAG yang menyerang bakteri Escherichia coli. Virus yang berbentuk polihedral misalnya bakteri adenovirus. Virus berbentuk batang dengan ujung oval seperti peluru misalnya rhabdovirus. Juga dibagi menjadi 2 yaitu virus DNA dan virus RNA. Oke, bagus sekali ya Angel Chen. Kemudian yang ketiga, nah kelompok yang ketiga perwakilan tim 3, replikasi virus. Replikasi virus ada 2 tipe, tipe litik dan tipe lisogenik. Jadi yang tipe litik itu dimulai dengan adsorpsi, yaitu ujung ekor bakteriofa itu menempel pada dinding sel bakteri yang masih dalam keadaan normal. Setelah itu penetrasi sel inang, kulit ujung ekor virus dan dinding sel yang telah menyatu tersebut larut sehingga terbentuklah saluran dari tubuh virus ke sitoplasma sel bakteri.
setelah penetrasi sel inang itu ada eklivase yang juga disebut sintesis. Jadi ADN virus mengambil alih fungsi kontrol ADN bakteri dalam sintesis protein di dalam sitoplasma bakteri. ADN virus itu mengendalikan pembentukan protein dinding virus baru. Habis itu pembentukan atau perakitan ADN dan protein dinding virus terbentuk melalui proses yang kompleks. Dan terakhir, liti. ADN dan protein dinding tubuh virus digunakan untuk membentuk virus baru. Dinding sel akan pecah dan dinding selnya akan pecah. Baru yang kedua, tipe lisogeni. Yang pertama itu adsorpsi. Ujung ekor bakteriofag itu menempel pada dinding sel bakteri. Jadi sama seperti yang tipe liti. Baru yang kedua, penetrasi sel inang. Baru yang ketiga itu penggabungan. DNA virus menyisip ke dalam DNA bakteri atau ya DNA bakteri. DNA virus itu disebut profag. Baru pembelahan. Jika sel bakteri membelah menjadi dua, DNA virus juga ikut dalam proses pembelahan itu. Sehingga setiap sel anak bakteri mengandung profag. Baru habis itu sintesis. DNA virus mereplikasi diri dan mensintesis protein kapsid. Baru perakitan. DNA virus masuk ke dalam kapsid. Dan akhir liti. Sel bakteri mengalami lisis atau pecah. Oke ya, lengkap sekali ya Wilmar. Jadi timnya ini sangat bagus, konsultasi antara sama tim terjadi dengan sangat bagus sehingga dapat dijawab dengan sempurna. Oke, bagus ya. 2 jempol lah untuk Wilmar. Ya. Nah, jadi hari ini, di pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang struktur virus, kemudian bentuk-bentuk virus, dan yang ketiga bagaimana reproduksi virus. Nah, sebelum Miss tutup pelajaran kita, Miss mau ada 3 orang nih yang berbeda dari yang pertama tadi untuk memberikan penjelasan singkat mengenai topik kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Saya dapat lebih mengerti tentang struktur tubuh virus. Ya, kemudian apalagi nak? Saya dapat lebih mengerti bahwasan virus itu tidak dapat hidup di alam bebas. Ya, bagus. Oke, terakhir ya, yang terakhir. Miss tanya dulu si Graciela. Ya, Miss. Ya, setelah belajar hari ini, khususnya tentang materi virus, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh, nak? Virus hanya memiliki jenis asam nukleat antara DNA dan RNA. Ya, baru apa lagi? Satu lagi? Virus dapat dikristalkan. Iya, benar ya. Jadi secara umum virus itu memiliki hanya DNA saja atau RNA. Kemudian virus itu dapat dikristalkan, ukurannya sangat kecil, mikroskopik, yaitu sekitar 20 nanometer. Nah, kemudian virus itu hanya dapat bereplikasi jika dia masuk ke inangnya. Oke. Nah, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Sangat menyenangkan, Miss. Oke, bagus ya, Nak. Jadi kalau kalian senang dengan pelajaran hari ini, Miss juga senang. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang virus juga. Namun, sambungan dari materi virus yaitu tentang klasifikasi dan penggolongan virus. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai peranan virus bagi kehidupan manusia. Jadi Miss harapkan kelas 10B di rumah ya, Miss tugaskan untuk membaca lebih lanjut mengenai klasifikasi dan penggolongan virus, peranan virus bagi kehidupan manusia. Nah, peranan ada 2 ya, Nak. Peranan yang bersifat negatif dan peranan yang bersifat positif ya. Nah, sebelum Miss tutup, Miss mau berikan penilaian dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya. Jadi dari hasil diskusi yang kamu lakukan dan presentasi, maka kelompok 1, 2, dan 3 Miss berikan nilai A ya, bagus ya. Karena kamu semua Miss perhatikan mampu menjawab dan juga sama-sama saling berkolaborasi untuk berdiskusi. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Miss harap di pertemuan selanjutnya kamu lebih aktif lagi dan jangan lupa untuk membaca bukunya. Selalu jaga kesehatan dan ingat,
Jangan lupa menggunakan masker. See you next week. Bye-bye. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye.